Konfrontasi pun terjadi. Namun Lin Jing menghentikan, karena memang tidak seru pertukaran tanpa taruhan. Yang menggelikan, Lin Jing mengajukan pertaruhan jika Xia Hong kalah harus membayar 100 juta cairan spiritual sovereign. Tanpa banyak berpikir Xia Hong menyetujui, karena dia menganggap tidak ada yang berani menagih pada orang tuanya sebegitu banyaknya. Mumu dan Nine Nether tersenyum, karena mereka tahu latar belakang Lin Jing, siapa yang berani dengan perbatasan marsial. 8 roda langit surya, serangan dan pertahanan. Tubuh surgawi berdaulat emas berdiri di antara langit dan bumi. Cahaya keemasan bersinar saat aura misterius dan luas juga bergulir dan menyebar saat ini. Tekanan yang tidak bisa dijelaskan menyelimuti langit dan bumi, membuat wajah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah sedikit. Mereka semua memandang dengan sungguh-sungguh pada tubuh surgawi berdaulat emas, di mana lingkaran matahari keemasan terbit, yang berisi kekuatan yang mengerikan dan mengejutkan. Gemuruh. Saat matahari besar terbit, ruang di depan mereka terdistorsi. Tinju merah berdarah langsung menghancurkan ruang, dengan kekuatan ganas yang menyerang. Tinju itu, seolah-olah binatang buas kuno itu membuka mulutnya yang besar seperti jurang untuk melahap langit dan bumi. Mu Chen berdiri di atas kepala Grid Solar Unding Body, mata hitamnya mencerminkan tanda merah mengerikan dari tinju berdarah, bahkan dari kejauhan, tetapi kekuatan ganas yang tidak menyenangkan membuat jubahnya mengepul. Ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius. Pukulan Xia Hong telah mencapai kekuatan ekstrimnya, dan tinju ini, belum lagi mereka yang baru saja memasuki jajaran penguasa kelas 9, dan bahkan penguasa kelas 9 di puncaknya harus mundur. Meski orang ini menjijikkan tapi kekuatannya memang luar biasa. Jika saya tidak menjadi penguasa kelas 9 saat ini, serangan ofensif ini benar-benar akan sedikit sulit untuk ditangani, gumam Mu Chen, menatap cetakan tinju merah yang menderu. Namun, sayang sekali untuk Xia Hong. Mu Chen menyulap segel mistis, saat berikutnya, hatinya meraung seperti guntur, tiba-tiba bergema, 9 kekuatan matahari, bangkitnya 8 matahari. Ledakan, 8 matahari emas yang terbit di tubuh agung matahari yang tidak mati meledak dan hancur, semburan emas menggelinding ke seluruh tubuh, dan akhirnya mengembun di telapak tangannya yang besar. Cahaya keemasan, benar-benar menutupi matahari terbenam di langit. Tenaga super 9 matahari, 8 roda langit surya. Cahaya keemasan dengan cepat terkondensasi di telapak tangan raksasa tubuh abadi matahari, seolah-olah terwujud menjadi sesuatu yang nyata. Penyebaran cahaya keemasan langsung terkondensasi menjadi roda emas berukuran sekitar 100 kaki. Roda emas itu seperti pelat emas, penuh dengan rune misterius dan kompleks, kuno dan berat, seolah-olah membawa tahun-tahun langit dan bumi yang luas. Roda emas naik, tergantung di depan Mu Chen, seperti perisai yang tidak bisa ditembus, melindungi Mu Chen. Berdiri di belakang roda langit emas, ekspresi Mu Chen benar-benar tenang, matanya menatap tanpa emosi pada cetakan kepalan tangan merah darah yang menembus ruang dan menyerbu ke arahnya. Segera telapak tangannya terulur, dan dengan lembut ditekan di depannya. Berdengung, roda langit emas, berputar perlahan saat ini, saat rune kuno di atasnya mulai bersinar. Ruang di sekitarnya berubah dan berputar seolah-olah akan hancur di bawah cahaya itu. Trik yang sia-sia. Di kejauhan, Xia Hong melihat pemandangan ini, senyum garang di wajahnya. Dia tahu kekuatan tinjunya, belum lagi dia hanya setengah langkah untuk menjadi penguasa kelas 9, bahkan jika dia adalah penguasa kelas 9 di puncaknya, dia pasti akan mati. Mati. Dia meraung pelan, dan tinju merah berdarah itu menyapu pandangan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya membawa semburan keganasan, seperti meteorit merah, yang menghantam roda langit keemasan. Jatuh. Pada saat hantaman, seluruh dunia tampaknya telah mengeras sejenak, dan kemudian gelombang kejut dengan energi spiritual yang ganas dan tak tertandingi menyapu, dan semua ruang di kisaran sekitarnya menunjukkan tanda-tanda distorsi pada saat ini, merobek, jurang dalam yang ganas di bawah bumi. Di langit di luar arena pertempuran, yang kuat terus mundur, takut terkena gelombang kejut dan terluka dalam bentrokan. Xia Hong memandangi lampu merah yang berkedip-kedip dengan liar, seringai di sudut mulutnya menjadi ganas. Orang bodoh ini benar-benar berpikir bahwa dia bisa memblokir gerakannya dengan paksa. Naif sekali. Sekarang, kamu akan mati. Xia Hong tertawa jahat. Namun, saat tawanya berdering, dia menatap tajam ke area yang terkena dampak dan tiba-tiba pupil matanya menyusut, karena dia melihat lampu merah, yang telah membesar secara liar, tiba-tiba mengeras. Dampak mengamuk dari daerah itu,
juga, mengeras saat ini, seolah-olah waktu telah terhenti. Apa yang sedang terjadi? Tidak hanya Xia Hong yang dikejutkan oleh perubahan mendadak ini, tetapi bahkan orang-orang kuat lainnya di dunia ini saling memandang, dan ledakan kekerasan yang semula mereka harapkan, tampaknya tidak muncul. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya antara bumi dan langit, tempat cahaya keemasan dan cahaya merah darah bertemu, cahaya tiba-tiba mulai menjadi tenang secara bertahap, dan kekuatan penghancur seolah-olah telah ditekan secara paksa. Penglihatan itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan kemudian murid pria kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkontraksi. Apakah itu? Ekspresi Xia Hong juga berubah drastis. Di kejauhan, Mu Chen masih berdiri dengan tenang di grid solar unding body, dan di depannya, roda emas berputar perlahan, dan di roda langit, segel kepalan tangan merah berdarah dalam keadaan padat. Bahkan kekuatan mengerikan yang mengamuk di atas tampaknya telah mandek pada saat ini. Keadaan itu seolah-olah waktu di arena ini telah dibekukan. Bagaimana ini mungkin? Wajah Xia Hong kaku karena marah dan matanya ngeri dan ngeri. Adegan di depannya benar-benar di luar ekspektasinya. Tinju yang memberinya semua kekuatan telah dengan mudah dibekukan, dan dia bisa merasakan bahwa, dalam sekejap, dia kehilangan semua kontak dengan serangan ofensif, dan bahkan kekuatan spiritual yang dikumpulkan di atas, telah di luar kendalinya. Perasaan, seolah-olah dia telah kehilangan cengkeramannya pada tinjunya yang telah dia keluarkan semua kekuatannya. Di tengah tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen memandang Xia Hong dan tersenyum, tampaknya masalah ini di luar kendali Anda, Pangeran keempat. Saya khawatir saya tidak cukup layak untuk diberkati dengan hadiah dari Pangeran keempat, jadi saya akan mengembalikannya kepada Anda. Saat dia selesai berbicara, 10 jari Mu Chen membentuk lingkaran, karena berubah menjadi aneh. Saat 10 jarinya berputar, roda emas di depannya juga berputar perlahan ke arah berlawanan arah jarum jam, dan dengan rotasi terbalik, semua orang tercengang melihat tanda kepalan tangan merah berdarah yang membombardir ke arah Mu Chen tiba-tiba perlahan menoleh, dan mulai menunjuk ke arah Xia Hong yang jauh. Dia benar-benar dapat menangkis serangan ofensif Xia Hong kembali padanya sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tersentak dan ada keheningan yang mengerikan, sebelum seseorang berseru. Bahkan Qin Ya, Mu San dan orang lain tampak ketakutan, apa cara yang digunakan Mu Chen? Ekspresi Mu Chen tenang saat mata hitamnya menatap pemandangan di depannya. Ini adalah kekuatan dari grid solar unding body. Semakin dalam pencapaiannya, semakin dia secara bertahap membuka kekuatannya, seperti roda langit emas setelah memanggil 8 matahari saat ini. Ia memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang hampir sempurna, dan dapat membalikkan lintasan serangan ofensif dengan daya dukung tertinggi, dan dapat mengirimnya kembali ke jalur aslinya. Seni mistik ini hampir sekuat beberapa seni ilahi. Tetapi karena dibatasi oleh kekuatan Mu Chen, ia juga memiliki batas. Begitu batas tersebut terlampaui, roda langit akan dihancurkan. Untungnya, bagaimanapun, Xia Hong saat ini belum mencapai batas itu. Pangeran keempat, mohon bersiaplah untuk menerimanya. Mu Chen tersenyum pada Xia Hong yang ngeri di kejauhan, tangannya mengirimkan segel yang disulap, dan segera roda emas itu bergetar dengan keras. Segel kepalan tangan merah itu sekali lagi membawa semburan kekuatan yang tidak menyenangkan yang ganas, tiba-tiba ditembakkan. Hanya kali ini, targetnya, dikunci ke Xia Hong. Gemuruh. Kekuatan ganas yang tidak menyenangkan bergulir, wajah Xia Hong menjadi hijau besi yang tak tertandingi, masih ada rasa takut yang terukir di wajahnya, ketika dia menghadapi kekuatan penuh pukulannya sendiri, kekuatan mengerikan yang sejelas hari. Itu sepertinya tidak bisa dihentikan. Tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk mengagumi kekuatan tinjunya sendiri, karena tinju merah berdarah telah mencapai di hadapannya, dan dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menggerakkan semua kekuatannya. Kekuatan yang tidak menyenangkan meletus di 9 binatang ganas surgawi, bentrok dengan tangan merah darah. Ledakan, keduanya bertabrakan satu sama lain, cahaya merah yang mengerikan mengamuk seperti badai, saat bumi runtuh dan ruang berputar. Lampu merah menyala, dan retakan mulai muncul di tubuh 9 binatang ganas surgawi yang perkasa, dan akhirnya retakan menyebar ke seluruh tubuh, lampu merah melonjak dan badan surgawi berdaulat yang perkasa meledak dan hancur berkeping-keping saat ini. Menyembur, tubuh surgawi yang berdaulat runtuh, dan Xia Hong tiba-tiba berputar secara drastis, dan dia menyemburkan seteguk darah keluar. Kekuatan spiritualnya berfluktuasi dengan cepat dan layu, dan dia sendiri terbang kembali dari dampak gelombang kejut.
Jika bukan karena perlindungan armor pertempuran naga Scarlet, dia pasti sudah setengah mati sekarang. Namun meski begitu, guncangan darah di tubuhnya telah membuatnya sadar bahwa dia telah dipukul dengan keras. Ledakan, tubuh Xia Hong mendarat dengan berat, menyeret jejak dalam ribuan kaki di tanah, dan di mana dia lewat, bahkan singa batu pun terhempas. Menyembur, Xia Hong menyemburkan beberapa suap darah lagi, karena tubuhnya penuh dengan luka berdarah dan dia dalam keadaan terhina. Antara langit dan bumi, gelombang kejut berangsur-angsur menghilang, dan semua orang melihat pemandangan itu dalam diam, mata mereka terkejut pada sosok ramping yang masih berdiri di atas tubuh agung matahari yang tak mati. Wajah muda Mu Chen selalu tenang dan tidak memiliki kejutan sedikit pun karena kekalahan Xia Hong saat ini. Seolah-olah dia telah mengharapkan akhir ini selama ini. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya saling memandang, jadi Xia Hong telah kalah. Qin Ya, Mu San, Jiang Ling dan lainnya juga terlihat kaget. Ketika mereka melihat Mu Chen lagi, mata mereka sangat serius. Mereka tahu bahwa setelah hari ini, nama Mu Chen juga akan naik di benua Tianluo, dan dia akan berada di peringkat sekitar 20+ di daftar pembangkit listrik. Di tengah keterkejutan, Xia Hong akhirnya menstabilkan keadaan malunya, karena dia merasakan luka seriusnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi bengkok dan ganas yang tak tertandingi, saat dia melihat ke arah orang-orang kuat dari dinasti Xia besar, menggeram dengan suara serak dan kesal. Membunuh mereka, orang tua paling kuat berjubah abu-abu dari dinasti Xia Agung segera pulih, matanya bersinar dingin, dan kemudian dia bergabung dengan 3 orang kuat lainnya yang juga mencapai setengah langkah ke penguasa kelas 9, dan sosok itu melesat seperti hantu, pada waktu bersamaan. Target mereka terkunci pada sosok cantik. Itulah Lin Jing, yang tampaknya paling mudah ditangani. Boneka spiritual es. Ledakan. Orang tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba menyerang tanpa peringatan. Orang lain di sekitar, termasuk Nine Nether, tercengang, hanya menyadari apa yang terjadi beberapa detik kemudian. Sialan. 9 Nether meraung marah, lalu mengepalkan tinjunya, api kristal menyala di dalamnya. Kemudian, dia mengirim tinju apinya melonjak ke punggung lelaki tua itu dengan kecepatan kilat. Suara mendesing. Saat tinju api menyerang ke depan, sesosok muncul di belakang lelaki tua itu, berbenturan langsung dengan tubuh fisiknya. Ledakan. Sosok itu terlempar langsung, api kristal menelan tubuhnya, yang kemudian menjadi abu saat dia berteriak kesakitan. Pria ini adalah penguasa kelas 8 dari dinasti Xia besar. Sovereign kelas ke-8 ini sayangnya telah meremehkan kekuatan api abadi. Saat lelaki tua berjubah abu-abu melihat keadaan tragis bawahannya, hatinya terluka. Matanya menjadi lebih galak, dan tubuhnya, yang seperti elang, menyerang langsung ke arah Lin Jing. Saat dia maju ke depan, 3 pria lain, yang masing-masing setengah langkah ke penguasa kelas 9, bergabung dengannya. Metode mereka cepat, kejam, dan tegas. Di langit, Mu Chen memperhatikan perubahan di bawah, yang menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Tapi, dia segera setelah itu, matanya berkedip dan dia menjadi tenang. Meskipun Lin Jing adalah yang terlemah di antara mereka, dia bukannya tidak berdaya. Karenanya, siapapun yang menyerangnya akan berada dalam masalah besar. Selain itu, karena dia adalah seorang putri muda dari perbatasan bela diri dan putri dari leluhur bela diri yang agung, dia juga memiliki banyak kartu tersembunyi di lengan bajunya. Di tengah tatapan cemas Nine Nether, tatapan tenang Mu Chen, dan kekhawatiran diam-diam dari kerumunan, lelaki tua berjubah abu-abu dan 3 pria lainnya muncul di sekitar Lin Jing, kemudian mencoba merebut poin vitalnya dan menaklukkannya. Tapi, Lin Jing hanya tersenyum dan menatap para penyerangnya, bahkan tanpa sedikit pun tatapan waspada. Faktanya, jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka bahkan bisa melihat sedikit geli di matanya. Dia mengedipkan matanya yang besar sambil bercanda pada lelaki tua berjubah abu-abu itu, lalu merentangkan tangannya, dan pada titik tertentu, boneka hitam seukuran telapak tangannya muncul. Boneka itu sepertinya ditutupi dengan rune kuno. Saat dia dekat dengan Lin Jing, lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat boneka hitam di tangannya. Saat dia melihatnya dengan hati-hati, perasaan bahaya yang tak terlukiskan membuatnya kewalahan. Mundur. Tiba-tiba dia berteriak ketakutan. Perasaan bahaya semakin kuat, dan tatapan lelaki tua berjubah abu-abu itu berkedip-kedip. Pada saat itu, semua orang terkejut melihat bahwa kelompok 4 orang, yang awalnya menerkam Lin Jing seperti harimau dan serigala, telah mundur dengan tergesa-gesa.
Apa yang mereka lakukan? Seorang penonton bertanya-tanya dengan lantang. Dia termasuk di antara banyak penonton yang bingung. Kenapa kamu pergi? Lin Jing terkikik, lalu dengan lembut menghembuskan napas ke boneka hitam di tangannya. Berdengung. Pada saat ini, boneka hitam itu tiba-tiba mengembang dengan cepat, kemudian berubah menjadi sosok berjubah hitam dan berdiri di samping Lin Jing. Sosok berjubah hitam memegang tombak panjang, wajahnya tanpa ekspresi apapun. Di atas tubuhnya, rune kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang berkedip-kedip, bisa dilihat. Saat rune berkedip, hawa dingin yang mengerikan menyapu, membekukan udara di sekitarnya. Pada saat yang sama, gelombang fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan mengamuk seperti badai, meledak dari sosok berjubah hitam. Ledakan, fluktuasi energi spiritual yang menakutkan meledak ke langit, mengejutkan banyak orang kuat yang hadir. Bahkan Qin Ye merasa ngeri. Apakah ini energi spiritual dari penguasa kelas 9 lengkap? Seorang penonton bertanya. Banyak orang terkejut, karena tidak ada yang mengira boneka hitam Lin Jing bisa berubah menjadi penguasa kelas 9 lengkap. Apa itu? Musan bertanya, juga kaget. Setelah beberapa saat merenung, Qin Ye berkata, itu adalah boneka spiritual. Ini adalah boneka yang sangat langka, dan teknik pembuatannya sangat rumit. Hanya beberapa ras kuat dengan budaya yang kaya yang dapat memperbaikinya. Juga, jika Anda ingin membuat boneka spiritual yang sebanding dengan penguasa kelas 9 lengkap, penguasa bumi atas harus melakukannya secara pribadi, dan tingkat kegagalannya sangat tinggi. Petik 2. Mata Musan berubah serius setelah mendengar ini, dan dia bertanya-tanya. Boneka spiritual yang sebanding dengan penguasa kelas 9 lengkap. Siapa sebenarnya gadis ini? Boneka spiritual yang sangat berharga, bahkan kita tidak dapat memilikinya. Di tengah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Lin Jing masih tersenyum, sambil melihat pria tua yang terperanjat dengan jubah abu-abu. Dia mengulurkan tangan dan menepuk sosok berjubah hitam di sampingnya dan berkata, ini adalah boneka spiritual es yang diberikan Bibi Bing padaku. Pada titik ini, dia berhenti, lalu mengarahkan jari rampingnya langsung ke pria tua berjubah abu-abu. Membunuh mereka, dia memerintahkan dengan keras. Pada saat suaranya jatuh, sosok berjubah hitam itu membuka matanya yang kosong dan dingin dan meledak seperti hantu, meninggalkan aura dingin di belakangnya. Boneka spiritual memiliki kekuatan dari penguasa kelas 9 lengkap, jadi orang tua berjubah abu-abu dan yang lainnya bukan tandingannya. Oleh karena itu, ketika boneka spiritual berjubah hitam melesat ke depan, keempatnya sangat ketakutan, mereka segera berpencar. Suara mendesing. Namun, tepat setelah mereka bubar, tiga pria di samping pria berjubah abu-abu itu melihat ke bawah untuk melihat ujung pedang keluar dari tenggorokan mereka, dengan hawa dingin yang mencekam keluar dari sana. Seketika, ketiga pria itu menjelma menjadi tiga patung es. Orang tua berjubah abu-abu melihat pemandangan itu, hawa dingin memasuki hatinya. Dia segera mengaktifkan semua energi spiritualnya untuk mundur dengan tergesa-gesa. Pesh! Ketika dia telah memicu energi spiritualnya secara ekstrim, dia merasa seolah-olah ujung pedang menembus tubuhnya tiba-tiba mengeras. Dia menundukkan kepalanya karena terkejut, menyaksikan bilah tajam menembus dadanya seluruhnya. Di belakangnya, sesosok hantu berjubah hitam perlahan muncul, hawa dinginnya yang sombong mengancam. Setelah sosok itu datang, tubuh pria berjubah abu-abu itu sedikit demi sedikit tertutup es, hingga ia pun menjelma menjadi patung es. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini dan tidak bisa menahan napas. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa gadis cantik ini, yang terlihat tidak berbahaya, akan memiliki metode yang begitu mengerikan. Mu Chen, yang berdiri di atas grid solar Unding Body, juga terkejut. Dia menatap pemandangan itu dengan keheranan di matanya, lalu melirik sosok berjubah hitam itu, tampak sedikit serius. Kehadiran dingin yang mendominasi kecepatan boneka spiritual benar-benar menghancurkan. Jika kekuatan spiritual seseorang tidak diinfuskan dengan semacam api, mereka tidak akan dapat mencegah erosi total melalui kehadirannya yang dingin. Di hadapan boneka spiritual ini, bahkan Mu Chen bertanya-tanya apakah dia bisa lolos dari konfrontasi hidup-hidup. Dia memang putri kecil dari perbatasan bela diri. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat boneka spiritual yang begitu hebat. Perbatasan bela diri ini memang memiliki budaya yang kaya. Pada saat ini, bahkan dalam keadaan pikirannya yang tenang, beberapa rasa iri memenuhi hatinya.
Bagaimanapun, jika dia memiliki boneka spiritual yang begitu kuat di tangannya, dia tidak perlu bertarung dengan Xia Hong. Sebagai gantinya, dia bisa memanggil boneka spiritual untuk membersihkan situasi untuknya. Saat dia menghela nafas, Mu Chen memandang Xia Hong, yang juga mengamati adegan itu dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia sepertinya memperhatikan pandangan Mu Chen, karena dia menggigil dan mengangkat kepalanya pada saat itu, menembak Mu Chen dengan tatapan dingin dan mematikan. Melihat mata Mu Chen, hawa dingin merayap di hati Xia Hong. Dia bertepuk tangan, mengubah tubuhnya menjadi pelangi, lalu meledak untuk melarikan diri. Melihat ini, mata Mu Chen menjadi dingin, dan telapak tangan besar tubuh abadi matahari menggenggam ke arah Xia Hong, menembus ruang. Ledakan, telapak tangan besar turun untuk menyelimuti Xia Hong, saat 3 sinar cahaya tiba-tiba keluar dari tubuh Xia Hong. Di dalam 3 sinar cahaya yang indah, ada tombak perang, baju zirah perang, dan mutiara batu. Mereka adalah Scarlet Dragon Battle Spear Xia Hong, Scarlet Dragon Battle Armor, dan Shattering Sea Pearl, yang diperolehnya dalam pelelangan. Melihat 3 artefak kuasi ilahi, Mu Chen membeku. Dia kemudian memanggil energi spiritualnya keluar secara refleks, dan saat telapak tangan besar itu melambat, berkas cahaya itu terperangkap dengan kuat di dalamnya. Menyembur. Pada saat ini, Xia Hong menyemburkan seteguk darah, yang kemudian menggeliat dan membungkus tubuhnya, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya berdarah. Ketiga barang ini tidak cukup untuk membeli hidupmu. Tatapan Mu Chen melintas, saat mata pembasmi di tengah dahinya terbuka untuk mengungkapkan seberkas cahaya hitam. Cahaya kemudian meledak secepat kilat, bentrok dengan berkas cahaya berdarah dan meledakkan lengan Xia Hong menjadi berkeping-keping. Ah! Teriakan melengking terdengar di langit, saat ruang berputar. Xia Hong, yang terbungkus sinar cahaya berdarah, kemudian melarikan diri dengan sangat terhina. Mu Chen, aku akan mencabik-cabikmu. Dia berteriak saat melarikan diri. Sinar cahaya berdarah telah menghilang, tapi gemuruh kesedihan dan kesedihan Xia Hong masih terdengar di antara langit dan bumi. Mu Chen tersenyum setelah mendengar sisa-sisa auman itu. Dia kemudian melihat ke bawah ke arena pertempuran, di mana ada singa batu dan gulungan emas tulisan di atas singa batu, yang bersinar di bawah matahari. Itu adalah tagihan yang telah ditandatangani sebagai pengakuan atas hutang tersebut, yang telah ditulis oleh Xia Hong sebelumnya. Debiturnya adalah dinasti Xia Agung, dan kreditornya adalah perbatasan bela diri. Panen berlimpah. Arena pertempuran besar menjadi berantakan. Semua rumah di sekitarnya telah hancur, dan ada banyak retakan dalam yang melintasi tanah, menunjukkan intensitas pertempuran yang telah terjadi. Di atas langit, Mu Chen melihat dengan tenang ke arah Xia Hong melarikan diri. Bagaimanapun, yang terakhir bahkan adalah seorang pangeran kerajaan dari dinasti Xia Agung dan secara alami memiliki sarana untuk melindungi hidupnya. Dengan kecepatan melarikan diri itu, bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak akan bisa menyusul. Tapi jelas, pelarian yang begitu putus asa akan berakibat besar, dan Xia Hong pasti akan menderita di masa depan. Apalagi, pada menit terakhir itu, Mu Chen menghancurkan salah satu lengannya. Bahkan jika itu bisa terlahir kembali dengan pil ajaib, itu akan memakan waktu lama. Begitu dia memikirkan ini, Mu Chen berhenti memikirkan Xia Hong. Meskipun hari ini dia telah memberikan pukulan berat pada yang terakhir, dia tidak khawatir. Paling banter, masalah semacam ini hanya bisa dianggap sebagai pertukaran antara generasi muda, jadi jika Kaisar Xia dari dinasti Xia Agung mengetahuinya, dia hanya bisa mengamuk secara diam-diam. Jika dia memusuhi wilayah Daluo, dia harus membayar harga yang agak mahal juga. Sekarang istana surgawi kuno telah muncul, semua kekuatan teratas mengamatinya dengan iri. Kaisar Xia tidak akan terlalu rela pada saat seperti itu untuk benar-benar menyinggung kekuatan puncak yang juga merupakan penguasa bumi atas. 3 artefak kuasi ilahi. Dia memang murah hati untuk mempertahankan hidupnya. Mu Chen menekan suasana hatinya dan kemudian melihat 3 sinar cahaya megah di telapak tangan besar Grid Solar Undying Body di mana cahaya keemasan membengkak, membentuk penghalang cahaya, menjebak 3 kemegahan. Ketiga kemegahan ini secara alami adalah 3 artefak kuasi ilahi yang telah dibuang Xia Hong sebelumnya. Di antara mereka, tombak pertempuran naga Scarlet dan armor pertempuran naga Scarlet adalah satu set lengkap artefak kuasi ilahi, dan kekuatan mereka luar biasa. Xia Hong telah bertarung setara dengan Mu Chen menggunakan mereka, dan Mu Chen telah mendambakan kemampuan ofensif dan defensif mereka.
Menurut perkiraan Mu Chen, nilai dari dua artefak kuasi ilahi ini jauh lebih tinggi daripada mutiara laut yang menghancurkan. Justru karena nilai mereka, Mu Chen terganggu oleh mereka, dan ini memberi Xia Hong kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dalam menghadapi tiga artefak kuasi ilahi ini, bahkan Mu Chen akan tergoda. Jika dia tidak mencegat mereka, ketiga artefak kuasi ilahi ini akan terbang ke kekuatan puncak sekitarnya. Saat itu, akan ada kekacauan, dan jika dia ingin bersaing dengan paksa, itu akan memicu kehebohan publik. Dengan demikian, Mu Chen tidak punya pilihan selain menyerang. Sialan, aku sebenarnya telah dikalahkan oleh orang ini. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Xia Hong itu juga pintar, karena dia tahu berapa harga yang harus dibayar sehingga Mu Chen harus berhenti. Namun, meskipun dia telah dikalahkan, Mu Chen tidak frustrasi, karena dia telah memperoleh tiga artefak kuasi ilahi dalam prosesnya. Dia menyambut baik perhitungan seperti itu terhadapnya. Saat Mu Chen sedang merenung, tatapan yang tak terhitung banyaknya di langit sekitar arena pertempuran juga terik saat mereka melihat tiga kemegahan di depannya. Banyak dari penampilan itu diwarnai dengan keserakahan. Nilai total dari tiga artefak kuasi ilahi setidaknya 40 juta tetes cairan spiritual berdaulat, dan itu jelas bukan jumlah yang kecil. Namun, meski pandangannya serakah, pada akhirnya tidak ada yang berani merebutnya. Bagaimanapun, apakah itu kekuatan bertarung luar biasa yang ditunjukkan Mu Chen, atau Lin Jing yang tak terduga, itu sudah cukup untuk membuat semua orang kuat yang hadir tidak berani meremehkan mereka lagi. Mu Chen tidak peduli dengan tatapan tamak itu. Dengan lambaian telapak tangannya, tiga sinar cahaya yang megah tiba-tiba melesat ke arahnya, berputar di sekelilingnya, dan akhirnya jatuh ke telapak tangannya. Dia bermain dengan tiga sinar cahaya yang megah dan kemudian menginjak kakinya. The Great Solar Undying Body seperti ilusi sekilas, akhirnya memudar menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Di tengah berbagai pandangan, Mu Chen mendarat di depan 9 neter dan Lin Jing, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan murah hati, ini bounty yang kita dapat. Ambil apapun yang kamu suka. Petik 2. Lin Jing hanya tersenyum, dengan santai melirik ketiga artefak kuasi ilahi, dan kehilangan minat. Dengan statusnya, dia bahkan bisa mendapatkan artefak ilahi yang sebenarnya, belum lagi artefak kuasi ilahi, jadi artefak kuasi ilahi ini, yang tidak dapat dicapai oleh penguasa biasa, memiliki sedikit daya tarik baginya. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan kemudian melambaikan tangannya. Tak jauh dari situ, gulungan emas yang tertanam di batu singa itu tersedot ke tangannya. Itulah hutang yang saya inginkan. Lin Jing melambaikan gulungan emas itu dan kemudian tersenyum pada Mu Chen. Yakinlah, ketika saya menerima hutang, saya akan membagikan setengahnya dengan Anda. Mu Chen tersenyum saat dia mengirimkan belasungkawa kepada dinasti Xia Agung di dalam hatinya. Dengan status Lin Jing, bahkan jika itu adalah 100 juta tetes cairan spiritual sovereign, akan sulit untuk menggodanya, tetapi dia menemukan penagihan hutang ini sangat menarik. Setelah putri muda dari perbatasan bela diri menjadi serius, dinasti Xia besar berada dalam masalah besar. Mu Chen telah memprediksi kurangnya minat Lin Jing pada tiga artefak kuasi ilahi, jadi dia tidak banyak bicara, dan malah berbalik ke 9 neter. 9 neter sangat akrab dengannya dan dengan demikian melirik tiga artefak kuasi ilahi dan mengambil mutiara laut yang menghancurkan. Dia tersenyum dan berkata, tombak pertempuran naga merah dan armor pertempuran itu adalah satu set lengkap. Jika dipisahkan, kekuatan mereka akan melemah, jadi saya serahkan padamu. Petik 2. Saat ini, tanah yang jauh di barat ini penuh dengan pahlawan, dan semua bakat tertinggi benua Tianluo telah berkumpul. Kali ini, Xia Hong, yang telah dikalahkan oleh Mu Chen, hanya menduduki peringkat ke-20 di daftar pembangkit listrik. Setelah itu, dia pasti akan bertemu lawan yang semakin kuat. Ada juga yang harus dia tangani, peringkat ketiga dalam daftar pembangkit listrik, Garuda, dari Istana Saint Demon. Dalam menghadapi karakter seperti itu, bahkan Mu Chen akan merasa sangat sulit untuk berurusan dengan mereka, jadi 9 neter secara alami tidak akan menginginkan artefak ini yang dapat meningkatkan kemampuan Mu Chen. Mu Chen tidak bersikeras agar 9 neter memilikinya, karena dia benar-benar menginginkan dua artefak kuasi ilahi ini, dan jika dia bisa memilikinya, itu juga akan memberikan dorongan besar pada kekuatannya. Memutar telapak tangannya, dia menyingkirkan Scarlet Dragon Battle Spear dan Battle Armor, siap mencari waktu untuk menyempurnakannya.
Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan tenang ke orang-orang kuat di langit di sekitarnya. Orang-orang ini baru saja mulai melihat sekelilingnya dan tidak memiliki niat baik. Jika dia sedikit lemah hari ini, serigala yang tamak itu akan mengambil bagian. Di dunia sekitar mereka, yang kuat berkumpul, tetapi ketika mereka melihat pandangan sekilas Mu Chen menyapu, mereka semua mengalihkan pandangan mereka dengan rasa bersalah. Setelah menyaksikan kekalahan tragis Xia Hong, mereka tidak lagi berani meremehkan Mu Chen, yang hanya setengah langkah menuju penguasa kelas 9. Sebaliknya, hati mereka dipenuhi ketakutan. Mu Chen tersenyum pada banyak pria kuat dan bertanya, apakah ada yang punya pemikiran tentang jimat token di tangan saya? Jika demikian, saya dapat menerima tantangan apapun sekarang. Pada titik ini, dia berhenti, tersenyum, tetapi jika Anda gagal dalam tantangan, Anda harus membayar harga yang kecil, seperti pangeran keempat. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak wajah pria kuat yang membeku. Xia Hong sangat kehilangan dan tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak hanya gagal mendapatkan token amulet, tetapi dia membantu reputasi Mu Chen tumbuh dan bahkan kehilangan harta berharga miliknya. Itu adalah harga yang sangat mahal. Karena itu, dalam menghadapi pertanyaan Mu Chen, semua orang kuat yang hadir takut untuk menjawab. Nyonya muda rumah Tianya, Qin Ya dengan lembut terkikik, memecah kesunyian. Haha, rajamu telah membeli token jimat istana surgawi dengan emas dan perak asli, bagaimana orang lain bisa memiliki pikiran yang tamak? Tapi reputasi rajamu mungkin tidak akan butuh waktu lama untuk menyebar di negeri paling barat. Pada saat itu, daftar pembangkit listrik di benua Tianluo akan memiliki namamu di atasnya. Petik 2. Mu Chen memandang Nona Qin Ya, dan berpikir, rumah Tianya ini layak menjadi pedagang intelijen, dan bahkan identitasnya di wilayah Daluo jelas bagi mereka. Aku berterima kasih pada kalian semua. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Dalam pertempuran hari ini, Mu Chen akhirnya mencapai apa yang diinginkannya. Setelah pertempuran ini, bahkan jika masih ada seseorang yang mendambakan jimat token istana surgawi di tangannya, mereka tidak berani menyerang dengan mudah, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Karena pertempuran hari ini sudah berakhir, kata Qin Ya sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah saudaramu bersedia datang ke kediaman saya untuk pertemuan. Yang dia maksud adalah tentu saja, Master Paviliun Muda dari Paviliun Naga Tersembunyi, Mu San, dan Jiang Ling dari Sekte Pedang Dewa. Orang-orang ini bisa dianggap sebagai talenta tertinggi muda dari benua Tianluo, yang tidak kalah terkenalnya dengan Xia Hong. Mu Chen sedikit terkejut mendengar tawaran persahabatannya dan segera tertawa. Dengan senang hati, rumah Tianya, Paviliun Naga Tersembunyi, dan Sekte Dewa Pedang adalah kekuatan tertinggi di benua Tianluo. Jika Mu Chen bisa berteman baik dengan mereka, dia tentu saja tidak akan menolak. Bagaimanapun, dia tidak gila dan tidak suka menyinggung orang sepanjang hari. Kali ini, Xia Hong mencari masalah terlebih dahulu. Qin Ya, Mu San, dan Jiang Ling melihat bahwa Mu Chen cukup baik dan tidak menolak kebaikan mereka, sehingga pandangan mereka ke arahnya lebih lembut. Setidaknya Mu Chen ini sepertinya lebih ramah dari Xia Hong. Mu Chen dan Nine Nether membereskan semuanya dan pergi bersama Qin Ya dan partainya saat mereka akhirnya berkumpul bersama di Manor Qin Ya. Dalam pertemuan kecil itu, Mu Chen bisa merasakan Qin Ya dan orang lain sepertinya diam-diam meneliti dan menyelidiki identitas Lin Jing, tetapi Lin Jing menangkis pertanyaan itu. Jelas bahwa dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai putri kecil perbatasan bela diri kepada Qin Ya dan yang lainnya. Gadis itu, yang kelihatannya ramah dan ceria, kelihatannya mudah untuk didekati, tetapi sangat sulit untuk dekat dan berteman dengannya. Qin Ya dan yang lainnya melihat bahwa penyelidikan mereka gagal dan menyerah. Mereka malah berbalik ke arah Mu Chen dan 9 Nether, dan mengobrol tentang hal-hal di tanah jauh di barat dan berita tentang istana surgawi kuno yang telah menarik perhatian Mu Chen. Selama percakapan ini, langit menjadi gelap sementara Mu Chen dan partainya naik untuk mengucapkan selamat tinggal. Dalam perpisahan, Qin Ya ragu-ragu sedikit sebelum dia membisikkan kalimat kepada Mu Chen, saudaramu, setelah melukai Xia Hong dengan parah hari ini, Anda harus lebih berhati-hati terhadap satu orang. Oh, siapa itu? Tatapan Mu Chen berubah serius. Wajah Qin Ya sangat serius saat dia berkata perlahan, Xia Yu. Hati Mu Chen tersentak, karena dia tahu identitas pria itu. Putra mahkota dinasti Xia Agung. Peringkat keempat dalam daftar pembangkit listrik benua Tianluo,
bakat tertinggi hanya di bawah Garuda. Daftar pembangkit listrik. Berita tentang pertempuran di kota barat masih menyebar ke seluruh kota, dan bahkan lebih jauh ke luar negeri. Akibatnya, banyak orang kuat mendengar tentang seorang pria muda dan kuat dari wilayah Daluo wilayah utara, yang saat ini ditempatkan di kota barat. Pria ini jelas adalah Mu Chen, yang, setelah mengalahkan Xia Hong, tidak ingin lagi meninggalkan kota. Bagaimanapun, itu sekarang tempat di mana berita berkumpul, dan karena kegagalan dengan Xia Hong, tidak ada yang berani mengganggu Mu Chen. Jenis lingkungan yang damai inilah yang dia butuhkan saat ini. Jadi, selama beberapa hari ke depan, Mu Chen dan kelompoknya tinggal di kota barat, menjaga profil tetap rendah. Sikap ini mengejutkan banyak orang di kota, yang mengira mereka akan berparade dengan bangga setelah mengalahkan Xia Hong. Di halaman yang tenang, gemuruh. Di udara, tiba-tiba ada kilatan cahaya spiritual yang luar biasa, dan segel spiritual kompleks yang tak terhitung jumlahnya melebur ke dalam kehampaan, lalu bergabung satu sama lain untuk membentuk jaringan sinar cahaya kompleks yang menyilaukan. Secara samar-samar, gambar yang dibentuk oleh cahaya itu seolah memancarkan aura misteri kuno. Mu Chen berdiri dalam formasi dasar dari susunan spiritual yang agung, matanya menyipit pada banyak sinar cahaya yang kompleks. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, hanya untuk melihat beberapa sinar cahaya putih keluar dari tangannya. Cahaya putih melonjak keluar, saat raungan naga terdengar di udara. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa, di dalam cahaya putih, ada beberapa tulang seputih giok. Di dalam tulang, kekuatan agung naga samar-samar terpancar keluar. Tulang naga ini melesat ke dalam formasi dasar dari susunan spiritual agung, segera menyebabkan perubahan besar dalam susunan spiritual, di mana energi spiritual yang mengerikan terkondensasi, akhirnya berkumpul di tulang naga. Energi spiritual dalam susunan spiritual semakin gila, dan di atas tulang naga, ada juga beberapa retakan kecil. Akhirnya, di tengah guncangan hebat, mereka meledak dengan tiba-tiba. Ledakan, gelombang kejut spiritual yang hebat dan tak tertandingi mengamuk, menghancurkan seluruh rangkaian spiritual secara instan. Setelah melihat ini, Mu Chen menghela nafas kecewa. Dengan lambaian lengan bajunya, energi spiritual yang luar biasa membentuk penghalang cahaya untuk menahan gelombang kejut sebanyak mungkin. Susunan spiritual tingkat master leluhur semacam ini, bahkan jika tidak lengkap, sangat sulit untuk disusun. Juga, kompleksitasnya luar biasa. Akan sangat sulit untuk mempertahankan formasi. Ekspresi Mu Chen serius. Selama beberapa hari terakhir ini, dia telah mencoba hampir setiap hari untuk mengatur arai 9 naga Devouring Fairy yang tidak lengkap, tetapi dia tidak berhasil. Mu Chen menggelengkan kepalanya, tetapi menolak untuk berkecil hati dengan kegagalannya. Bagaimanapun, dia bisa merasakan bahwa, dengan setiap kegagalan, dia belajar banyak hal, jadi dia melihat ini sebagai kemajuan. Oleh karena itu, dia percaya bahwa dia akan berhasil mengatur susunan spiritual tingkat guru leluhur yang tidak lengkap ini. Ini hanya akan memakan waktu. Gagal lagi. Di belakangnya, Nine Nether membuka matanya dan menatap Mu Chen. Itu adalah susunan spiritual tingkat master leluhur, dan karena tidak lengkap, itu bahkan lebih sulit untuk dipahami. Fakta bahwa Anda dapat mengekstrapolasi formasi dalam waktu sesingkat itu sudah mengesankan. Di paviliun batu, Lin Jing bersandar di selimut lembut dengan santai, memegang sebuah buku kuno di tangannya. Saat dia melihat mereka dengan senang hati dan bersemangat, dia melihat pada menghilangnya susunan spiritual, kejutan melintas di pandangannya. Meskipun dia bukan master arai spiritual, dia telah melakukan kontak dengan mereka sebelumnya, jadi dia memiliki mata yang luar biasa untuk hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, dia lebih jelas dari siapapun tentang betapa mengesankannya Mu Chen untuk dapat mengekstrapolasi formasi dalam waktu sesingkat itu. Setelah mendengar evaluasi Lin Jing, Mu Chen juga tersenyum. Dia tampak puas, tapi tidak terlalu bangga. Ada lebih sedikit orang yang memperhatikan kita akhir-akhir ini, kan? Mu Chen berjalan ke paviliun batu dan bertanya pada Tanya, yang dengan hormat berdiri di samping. Tanya mengangguk dan tersenyum. Meskipun beberapa orang masih menolak untuk menyerah melongo, setidaknya mereka tidak secara terang-terangan mengawasi kami. Juga, kami telah menerima berita dari wilayah Daluo bahwa pasukan aliansi wilayah utara kami akan berada di sini dalam waktu 5 hari. Petik 2. Mu Chen menghela nafas lega. Dia bersyukur mendengar bahwa mereka akan segera mendapat lebih banyak dukungan di antara barisan.
Saya juga dengan senang hati melaporkan bahwa informasi yang diminta tuanmu untuk kami kumpulkan telah dikumpulkan. Aku memilikinya di sini untukmu. Saat dia berbicara, gulungan kertas perkamen muncul di tangan Tanya, yang dia serahkan kepada Mu Chen dengan hormat. Tidak buruk, Mu Chen tersenyum. Dia telah meminta orang-orangnya untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang orang-orang muda dan kuat di daftar pembangkit listrik. Ini karena, setelah meninggalkan wilayah utara dan memasuki wilayah Tianluo, dia menjadi sangat sadar akan pentingnya daftar pembangkit listrik, yang benar-benar mewakili puncak generasi muda saat ini di wilayah Tianluo. Setiap dari mereka memiliki catatan yang luar biasa, jadi tidak ada yang berani meremehkannya. Saat Mu Chen menyebarkan perkamen, cahaya spiritual berkedip. Di bagian atas perkamen itu, cahayanya diringkas menjadi 3 kata, daftar pembangkit listrik. Lalu, segera setelah itu, ada kilatan cahaya, lalu lebih banyak huruf mulai bermunculan. Peringkat ke-20 di daftar pembangkit listrik, Mu Chen, dari wilayah Daluo wilayah utara, setengah langkah ke penguasa tingkat ke-9, mempraktikkan badan surgawi berdaulat yang misterius, memiliki kecakapan tempur yang luar biasa, mengalahkan Xia Hong, terkenal karena mengalahkan pangeran keempat dari Great Xia dinasti di kota barat. Deskripsi yang muncul mengejutkan Mu Chen. Rupanya, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menduduki peringkat ke-20 di daftar pembangkit listrik. Jadi, sepertinya daftar ini benar-benar diperbarui secara real time. Bagaimanapun, dia ingat dengan jelas bahwa Xia Hong telah berada di peringkat ke-20, dan sekarang dia telah mengalahkannya, Mu Chen telah menggantikannya dalam daftar. Mu Chen menggelengkan kepalanya, tidak terlalu peduli dengan peringkat. Dia kemudian mulai melihat informasi yang mengikutinya. Peringkat ke-19 dalam daftar pembangkit listrik, Lu San, murid prosekte penekan gunung, pertama kali melangkah ke penguasa kelas 9, berlatih tubuh penekan iblis pegunungan Myriad, cukup kuat untuk memindahkan gunung. Peringkat 16 di daftar pembangkit listrik, Wang Tongxian. Peringkat 13 di daftar powerhouse. Baris demi baris, nama terus-menerus muncul, setiap baris mewakili orang yang sangat terkenal di benua Tianluo. Setiap kekuatan dan catatan pertempuran mereka mengejutkan Mu Chen. Dalam hal kualitas, talenta tertinggi ini semuanya jelas lebih kuat dari klan binatang ilahi dari tanah binatang ilahi. Karena lebih banyak teks terus muncul, tatapan Mu Chen tiba-tiba menjadi serius. Ini karena, saat ini, peringkat kelima telah muncul. Peringkat kelima dalam daftar pembangkit listrik, Qin Jingze, Master Sekte Muda Pedang Teratai Hijau, puncak penguasa kelas 9, berlatih salah satu tubuh surgawi kunci Sekte Pedang Teratai Hijau, tubuh pedang roh Teratai Hijau, peringkat ke-49 dalam daftar 99 penguasa benda surgawi, catatan pertempuran. Setelah menantang 3 penguasa kelas 9 dan tetap tak terkalahkan. Tak terkalahkan saat menghadapi 3 lawan, itu luar biasa. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan kagum. Meskipun catatan tidak menyatakan bahwa Qin Jingze menang, fakta bahwa dia tetap tak terkalahkan sudah menjelaskan kekuatannya. Karena itu, dia memang layak untuk pangkatnya. Saat Mu Chen menghela nafas, dia melihat kembali teks itu, matanya menyipit. Peringkat keempat dalam daftar pembangkit listrik, Xia Yu, putra mahkota dinasti Xia besar, puncak penguasa kelas ke-9, berlatih badan surgawi Raja Surgawi, peringkat 45 dalam daftar 99 badan surgawi berdaulat. Dikatakan sebanding dengan kekuatan penguasa kelas 9 lengkap. Great Heavenly King Celestial Body, saat dia mengulangi kata-kata itu dengan keras, tatapan Mu Chen berubah menjadi serius. Tubuh surgawi yang berdaulat seperti itu jauh lebih kuat daripada 9 tubuh binatang ganas surgawi Xia Hong, yang berarti bahwa Xia Yu ini layak untuk menjadi putra mahkota dari dinasti Xia besar. Selain itu, meskipun catatan pertempurannya agak tidak jelas, kalimat sederhana ini membandingkan kekuatannya dengan penguasa kelas 9 lengkap sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Sepertinya, jika dia bertemu orang ini di masa depan, dia harus sangat berhati-hati. Dia kemudian berbalik untuk terus membaca teks. Peringkat ketiga dalam daftar pembangkit listrik, Garuda, putra suci Istana Suci Iblis, mempraktikkan tubuh surgawi berdaulat yang misterius. Tidak memiliki peringkat yang diketahui dalam daftar 99 benda surgawi berdaulat, tetapi sangat kuat. Terakhir kali dia menyerang adalah setahun yang lalu, dengan kekuatan puncak penguasa kelas 9. Dia mengejar sesepuh Istana Iblis Sein dengan kekuatan kelas 9 lengkap. Sekarang dicurigai sebagai penguasa kelas 9 lengkap.
Evaluasi, tak terduga. Mu Chen menatap deskripsi ini untuk waktu yang lama. Garuda ini memang ganas, karena dia telah membunuh kekuatan Sovereign of Complete Grade 9 dengan kekuatan puncak dari Nin Grade Sovereign. Lawan semacam ini sangat sulit dikalahkan. Namun, Mu Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun di dalam hatinya. Nyatanya, hanya ada nyala api di matanya. Lagi pula, satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat adalah terus bergerak maju, tidak takut, dan berani menantang lawan manapun. Kali ini, kamu adalah lawanku. Mu Chen berkata keras pada dirinya sendiri, lalu membelai baris teks dengan jari-jarinya, matanya setajam pedang. Setelah beberapa saat, dia menekan keinginan bertempur di dalam hatinya dan melihat kedua pesan di bagian bawah perkamen. Saat dia melakukannya, hatinya dipenuhi dengan keingintahuan yang dalam. Secara khusus, dia ingin tahu seperti apa peringkat kedua pria itu sebelum Garuda. Seberapa kuatkah kedua talenta tertinggi ini? Legenda, cahaya spiritual berkilauan di perkamen kuno dan berubah menjadi teks di depan mata Mu Chen. Nomor 2 dalam daftar pembangkit listrik, Su Qinyin, puncak kelas 9. Pro-Disciple of Myriad Bucks Ancestor, Buckmaster. Petik 2, pesannya sederhana. Namun, ketika Mu Chen melihatnya, dia terkejut. Bagaimana Buckmaster bisa menduduki peringkat nomor 2 di daftar pembangkit listrik? Dunia 1000 besar sangat luar biasa. Ada 3000 jalur menuju jalan para master, dan tidak ada yang tahu mana yang paling kuat. Ketika dipraktekkan dengan optimal, setiap jalan bisa membawa seseorang ke puncak di dunia 1000 besar. Mu Chen, yang merupakan master arai dan pengirim pasukan perang, mirip dengan Master Buck. Mu Chen ingat ketika dia berada di alam spiritual utara, dia melihat sisa-sisa Master Buck dan telah memperoleh seruling serangga yang telah banyak membantunya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu dengan Buckmaster lain setelah bertahun-tahun. Seorang Master Buck mampu menggunakan cara khusus untuk mengembangkan Buck spiritual yang kuat dan ganas. Beberapa di antaranya sebanding dengan penguasa bumi. Seorang Master Buck bergantung pada Buck spiritual untuk bertarung untuknya, dan itu adalah sarana utamanya. Karena ada banyak spesies Buck spiritual, itu bisa menangkap seseorang yang tidak sadar. Pekerjaan ini tidak jelas, karena hanya ada segelintir Buckmaster, dan ini adalah pertama kalinya Mu Chen benar-benar menemukannya. Saya tidak percaya bahwa orang ini adalah pro-murid dari Myriad Bucks Ancestor. Mu Chen melihat nama Myriad Bucks Ancestor dan menjadi lebih serius. Dia telah tinggal di wilayah utara selama beberapa waktu dan pernah mendengar nama ini. Myriad Bucks Ancestor adalah orang yang tangguh di Tianluo The Great Six, dan dia berada di level tertinggi di antara penguasa bumi. Dia telah mengembangkan bak ilahi yang kuat yang bisa mengalahkan penguasa bumi atas. Para pemimpin pasukan teratas di Tianluo The Great Six waspada terhadap Divine Bug, karena bertarung dengannya setara dengan bertarung dengan dua kekuatan. Kekuatannya sebanding dengan penguasa bumi atas. Mengingat kekuatan Myriad Bucks Ancestor, dia bisa saja mendirikan sekte, tetapi dia memilih untuk menjadi miliknya sendiri. Dia hanya menerima beberapa murid, salah satunya adalah Su Qinyin, yang dianggap sebagai yang terbaik. Meskipun Su Qinyin tidak memiliki dukungan yang kuat, itu lebih dari cukup untuk memiliki Myriad Bucks Ancestor untuk mendukungnya. Mereka yang ada dalam daftar bukanlah orang lemah, seru Mu Chen dan lebih menghormati Su Qinyin. Tidak mudah membuat Myriad Bucks Ancestor menerima seseorang sebagai murid. Lalu siapa yang nomor 1? Su Qinyin sangat kuat, tetapi dia hanya peringkat 2. Mu Chen penasaran ingin tahu siapa yang menduduki peringkat nomor 1. Dia pindah ke bawah tempat cahaya spiritual berkumpul untuk membentuk teks. Nomor 1 dalam daftar pembangkit listrik, Zuyan, pemimpin klan muda dari klan Roh Api. Lengkap kelas 9, tubuh surgawi Dewa Api yang dibudidayakan, yang merupakan salah satu tubuh surgawi tertinggi. Peringkat nomor 34 dalam daftar benda surgawi berdaulat. Dilatih di Tianluo The Great Six, tidak pernah terkalahkan. Petik 2, Mu Chen menatap teks yang berkilauan dan setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan tampak muram. Peringkat nomor 1 adalah pemimpin klan muda dari klan Roh Api. Tidak heran dia begitu kuat. Klan Roh Api adalah klan yang kuat di dunia 1000 besar, dan memiliki sejarah yang panjang. Ada banyak ahli di klan, dan mereka memiliki fondasi yang kuat yang melampaui salah satu kekuatan teratas di Tianluo The Great Six. Tubuh surgawi Dewa Api. Mu Chen mengerucutkan bibirnya. Sejauh ini, dari semua badan surgawi berdaulat yang dia temui,
ini adalah peringkat tertinggi dalam daftar. Jika Grid Solar Undying Body telah di peringkat di 99 Sovereign Celestial Bodies, itu harus berada di peringkat sekitar nomor 30, yang sebanding dengan Fire God Celestial Body. Saya terkejut bahwa pemimpin klan muda dari klan Roh Api telah dilatih di Tianluo The Great Six, seru 9 neter. Zhu Yan memang luar biasa. Apakah Anda mengacu pada Zhu Yan dari klan Roh Api? Lin Jing bertanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Apakah kamu mengenalnya? Mu Chen kaget saat melihat reaksinya. Lin Jing meringkuk bibirnya dan berkata, klan Roh Api dan klan Roh Es, dari mana Bibi Bing berasal, tidak dapat saling berhadapan, dan mereka memiliki banyak perselisihan. Saya tahu sedikit tentang mereka. Tepatnya, Zhu Yan hanyalah salah satu calon pemimpin klan muda dan belum dapat dianggap sebagai pemimpin klan muda. Dia sekarang keluar dari klan untuk melatih dirinya sendiri. Saya pikir dia ingin mempercepat pelatihannya dan menerobos ke penguasa bumi sehingga dia dapat kembali ke klannya untuk bersaing memperebutkan posisi itu. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Dia telah mendengar bahwa Martial Ancestor dari Martial Border memiliki 2 istri. Salah satunya adalah Ibu Lin Jing, yang pernah ditemui Mu Chen sebelumnya. Dia tampak dingin dan cantik. Yang lainnya adalah Bibi Bing, pemimpin klan-klan Roh Es. Meskipun klan Roh Api memiliki beberapa cara, mereka tidak terlalu kuat. Jika tidak, mereka tidak akan kehilangan api ilahi penindasan klan mereka dari Kaisar Api selama bertaruh dengannya. Bahkan jika mereka telah membangunkan leluhur mereka, mereka tidak akan bisa menghentikan Kaisar Api, kata Lin Jing. Jelas bahwa dia memiliki kesan buruk tentang klan Roh Api. Apakah yang Anda maksud adalah Kaisar Api dari wilayah api tak berujung? Mu Chen tiba-tiba teringat bahwa Kai Xiao, yang dia temui di Dragon Phoenix Rift, adalah putri Kaisar Api. Betul sekali, Lin Jing mengangguk. Dia kemudian berkata dengan antusias, Kaisar Api itu luar biasa, dan bahkan ayahku berkata bahwa dia sangat hebat. Apakah mereka pernah bertukar pukulan sebelumnya? Mu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Martial Ancestor dan Flame Emperor adalah tokoh terkenal di dunia 1000 besar. Telah dikabarkan bahwa mereka berasal dari alam bawah, dan banyak penguasa surgawi dipermalukan oleh pencapaian mereka. Tak seorang pun di dunia 1000 besar yang tahu siapa di antara mereka yang lebih kuat. Lin Jing mengangkat bahu dan berkata, seharusnya begitu, tapi saya tidak tahu siapa yang menang. Perbatasan bela diri menjaga wilayah selatan 1000 besar dunia, sedangkan wilayah api tak berujung menjaga wilayah utara. Kedua wilayah ini sangat penting, jadi ayah dan Kaisar Api tidak akan membiarkan mereka tidak dijaga. Mereka seharusnya tidak memiliki banyak kesempatan untuk berdebat satu sama lain. Petik 2. Mengapa? Mu Chen bingung. Lin Jing memandangnya dan berkata, ini karena kedua tempat ini terhubung dengan perlombaan ekstrateritorial. Mu Chen terkejut ketika dia mendengarnya dan sangat menghargai mereka berdua. Mengingat kemampuan mereka bisa menemukan tempat yang sangat menonjol di pusat dunia 1000 besar, tetapi mereka memilih untuk membangun kekuatan mereka di tempat yang jauh. Mereka melakukannya dengan sengaja, menggunakan diri mereka sebagai penghalang untuk mencegah ras ekstrateritorial menyerang 1000 besar dunia. Ayah saya berasal dari alam bawah. Saat itu, dia berada di wilayah yang telah diserang oleh ras iblis aneh dari ras ekstrateritorial. Bibi Bing telah membakar dirinya untuk membantu ayahku. Setelah ayahku mengalahkan ras iblis aneh, dia datang ke dunia 1000 besar. Pesawat bawah menjadi markasnya di mana dia mendirikan perbatasan bela diri. Saat dia menjaga alam bawah, dia mencegah ras ekstrateritorial dari menyerang 1000 dunia besar, memposisikan dirinya sebagai penghalang antara 1000 dunia besar dan ras ekstrateritorial, kata Lin Jing. Elder Martial Ancestor luar biasa, seru Mu Chen. Meskipun dia telah mendengar tentang Martial Ancestor, itu tidak terlalu detail. Dia kagum dengan apa yang didengarnya. Banyak kekuatan top di dunia 1000 besar telah melalui banyak pertempuran dengan ras ekstrateritorial dan membuat banyak pengorbanan untuk melindungi dunia 1000 besar. Martial Ancestor mampu mengalahkan ras iblis aneh dengan kekuatan pesawat bawah. Dia juga mengatasi rintangan dan datang ke dunia 1000 besar. Apa yang telah dia lakukan luar biasa dan membuat seseorang bersemangat. Tentu saja, kata Lin Jing dengan bangga. Dia mengidolakan ayahnya. Mu Chen tersenyum dan setuju bahwa Lin Jing harus bangga pada ayahnya. Mereka dapat berlatih dan tumbuh dengan damai di dunia 1000 besar karena orang-orang seperti Martial Ancestor dan Flame Emperor, yang tetap tinggal di perbatasan untuk mencegah perlombaan ekstrateritorial yang mengerikan.
Ini saja membuat Mu Chen memberi hormat kepada mereka. Dari apa yang dikatakan Lin Jing, Mu Chen dapat secara tidak jelas merasakan bahwa ada perlindungan tingkat tinggi di tingkat teratas dari 1000 dunia besar. Tingkat perlindungan ini berasal dari orang-orang seperti Martial Ancestor dan Flame Emperor, yang berada di puncak. Namun, informasi semacam itu termasuk dalam level tinggi. Kekuatan tertinggi biasa di dunia 1000 besar tidak akan memiliki akses ke informasi semacam itu. Itu termasuk Mu Chen, yang tidak memiliki kualifikasi seperti itu saat ini. Namun, dia percaya bahwa suatu hari, dia akan bisa mencapai level itu, tetapi dia membutuhkan lebih banyak waktu. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia kemudian menyimpan perkamen yang ada di tangannya. Dia harus mendapatkan alat untuk mengembangkan tubuh abadi matahari jika dia ingin memulai perjalanan ke puncak. Saat dia mengusap jari-jarinya ke perkamen kasar, dia melihat nama orang paling tertinggi di antara generasi muda di Tianluo The Great Six dan menyentuhnya dengan lembut. Seorang master harus melampaui semua lawan yang dia temui di sepanjang jalan. Selama bertahun-tahun, Mu Chen telah mengatasi semua rintangan dan tidak pernah gagal. Kali ini, akan sama saja. Mu Chen melihat ke bawah, dan matanya dipenuhi dengan semangat juang. Saya akan menunjukkan kepada Anda, yang disebut talenta tertinggi, bahwa saya, bukan siapa-siapa dari alam spiritual utara, Akademi Spiritual Surga Utara, dan wilayah Daluo, mampu membawa Anda.